Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Al-ayah. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Reza akan menceritakan tentang kisah 6 dirham, sedekah 6 dirham. Pada masa Rasulullah SAW, kisah ini sangat masyhur, yaitu ketika sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, apa yang menarik dari kisah ini? Dengarkan baik-baik anak-anakku semuanya ya. Kisah ini berawal ketika istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah Az-Zahra, sedang memintal bulu-bulu domba, yaitu untuk dijadikan selimut. Pulanglah sahabat Ali bin Abi Thalib itu dari bepergian. Beliau kemudian bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untukku? Kemudian istrinya menjawab, tidak ada makanan, ini hanya tersisa 6 dirham. Itu pun untuk makanan anak kita, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib meminta uang tersebut untuk beliau belikan makanan untuk anak-anaknya. Berangkatlah sahabat Ali bin Abi Thalib ke pasar. Di dalam perjalanan beliau bertemu dengan orang fakir atau orang yang meminta-minta. Sahabat Ali kemudian bertanya, apa yang kamu minta dariku? Aku seharian belum makan. Aku ingin membeli makanan. Dengan rasa berat hati, sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian memberikan uangnya, yaitu 6 dirham tersebut, satu-satunya harta yang dia miliki bersama keluarganya, diberikan semuanya. Nah, kemudian sahabat Ali kembali ke rumah. Sampai di rumah, beliau ditanya oleh istrinya, mana makanannya, wahai suamiku? Kemudian Ali menjawab, tadi uangnya saya berikan kepada orang yang meminta-minta. Dia belum makan seharian. Akhirnya pun istrinya Fatimah Az-Zahra pun kecewa. Tetapi Ali bin Abi Thalib kemudian beliau pergi keluar rumah, ingin menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah dalam perjalanan keluar rumah, beliau bertemu dengan sahabat yang lain yang sedang membawa unta. Kemudian sahabat Ali bertanya, berapakah kau jual unta ini sahabatku? Kemudian dia menjawab, 100 dirham saja. Bagaimana jika aku yang menjualkan? Nanti uangnya akan aku berikan 100 dirham untukmu. Sahabat itu kemudian menjawab, baiklah, tidak menjadi masalah. Silakan kamu bawa unta ini. Tidak lama berselang berjalan, Ali membawa unta tersebut. Dalam perjalanan belum terlalu jauh, Ali bertemu dengan sahabat yang lain. Hai Ali, berapakah unta yang kamu bawa itu? Kelihatannya sangat bagus dan gemuk. Kemudian sahabat Ali menawarkan, ini aku jual dengan harga 300 dirham. Tanpa berpikir lama, melihat unta yang sangat bagus, besar dan juga gemuk, akhirnya sahabat tersebut membeli unta yang dibawa oleh Sayyidina Ali tersebut dengan membayar 300 dirham. Nah, setelah dibayar kemudian sahabat Ali memberikan uang 100 dirham itu kepada sahabat yang mempercayakannya untuk menjualkan untanya tersebut. Akhirnya sahabat Ali kemudian setelah memberikan uang tersebut kembali kepada menuju rumah Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut, bahwa tadi beliau bersedekah, kemudian beliau dalam perjalanan
bertemu dengan sahabat yang lain untuk dipercayakan menjualkan unta beliau. Akhirnya Nabi menjawab bahwa itu adalah sedekah yang kamu ikhlas dan kamu akan mendapatkan berlipat ganda dalam waktu sekejap. Allah mewujudkan apa yang diniatkan oleh Sayyidina Ali dengan ikhlas bersedekah. Nah, anak-anakku, itu sekelumit kisah tentang hikmah dari sedekah, bahwa Allah akan melipat gandakan sedekah. Nah, untuk saat ini anak-anakku semuanya, kita akan membahas terkait dengan pelajaran kita yang akan kita pelajari adalah terkait dengan zakat. Apa itu zakat? Bagaimana syarat rukunnya, dan kemudian apa jenis-jenis zakat akan kita ulas bersama-sama. Nah, yang pertama adalah zakat. Zakat artinya pensuci atau suci, tazkiyah, mensucikan diri kita. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk diri kita sendiri, untuk perseorangan. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Dalam rukun Islam, zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? Coba. Rukun Islam yang ya, betul sekali. Mari kita sebutkan bersama-sama. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga adalah berzakat, keempat puasa, dan kelima haji apabila berkuasa atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji. Nah, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta berlebih untuk dikeluarkan sebagian untuk mereka yang membutuhkan. Ada zakat fitrah, tadi sudah disebutkan, dan juga ada zakat mal. Zakat fitrah untuk diri kita sendiri dikeluarkan ketika bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, dan juga zakat mal adalah dikeluarkan untuk harta benda kita yang kita dapatkan. Ada nisab atau standar mengeluarkan zakat, batas minimal, kemudian ada juga haul, batas minimal memiliki zakat tersebut atau menyimpan zakat tersebut. Yang pertama akan kita bahas adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang masih hidup selama bulan Ramadan. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kilogram atau dalam agama Islam sering disebut dengan satu sok. Satu sok itu kalau diwujudkan dalam kilogram 2,5 kilogram atau dalam liter 3,5 liter. Nah, zakat fitrah berupa makanan pokok atau bahan makanan pokok, bukan makanan jadi. Jadi zakat fitrah yang harus kita keluarkan adalah berupa makanan pokok setempat. Apa itu makanan pokok kita? Kalau di daerah kita makanannya adalah nasi, berarti zakat fitrah yang harus kita keluarkan adalah berupa beras atau bahan makanan pokok. Sedangkan daerah lain kalau makanan pokoknya adalah gandum, kemudian ketela, ataupun ada yang lainnya, sagu dan lain sebagainya, dia mengeluarkan zakat fitrahnya adalah makanan pokok daerah setempat. Mungkin di daerah lain ada yang makanannya pokok sagu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya yaitu berupa sagu. Begitupun daerah yang lainnya. Sudah hafal anak-anakku semuanya terkait dengan niat zakat fitrah? Coba kita ulang bersama-sama ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari badan diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Untuk menyucikan diri kita, mensucikan diri kita agar puasa kita diterima dan membersihkan harta-harta yang kita miliki atau diri kita agar bersih dan semua bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekelumit tentang zakat fitrah. Mungkin lain waktu akan kita bahas lebih detail. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta benda. Banyak sekali macamnya harta benda yang harus kita zakati. Di antaranya ada zakat perdagangan, kemudian ada zakat harta benda itu sendiri. Apa itu harta benda yang kita miliki?
emas, kemudian perak, kemudian apalagi anak-anakku semuanya, ada zakat pertanian, kemudian ada zakat rikas atau barang teman atau barang yang lainnya. Nah, dari hal-hal tersebut ada berbagai macam aturan yang ada. Yang pertama adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta benda yang kita miliki, semisal emas. Emas adalah harta benda yang telah kita simpan selama 1 tahun atau yang disebut dengan haul. Apabila telah mencapai 1 tahun setelah haulnya kemudian mencapai nisab atau batas minimal, seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat mal. Jadi ada batasan minimal orang mengeluarkan zakat mal atau zakat harta tersebut. Contohnya kalian memiliki emas, zakat minimalnya berapa? Emas harus dizakati 93,6 gram. Apabila kalian sudah memiliki emas selama 1 tahun, kemudian beratnya sudah 93,6 gram, maka kalian wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kemudian bagaimana dengan ketika kalian tidak memiliki emas tapi kalian menyimpan uang, kalian memiliki harta? Nah, itu juga dihitung anak-anakku semuanya. Harta uang yang kalian simpan itu harus kita keluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Apa tadi nisab? Nisab adalah batas minimal orang mengeluarkan zakat atau berkewajiban mengeluarkan zakat. Yaitu batas minimalnya itu tadi 93,6 gram. Dalam agama kita telah diatur. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah harga emas pada tahun berjalan itu kita bagi dengan uang yang kita miliki di dalam tabungan. Semisal kalian sudah punya uang 1 miliar, banyak sekali. Nah, kemudian kalian bagi harga emas itu berapa pada tahun itu. Harga emas semisal pada tahun itu 1 gramnya adalah 1 juta rupiah. Ketika kalian bagi, kemudian kalian sudah mencapai nisab batas minimalnya tadi 93,6 gram, maka kalian wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Maaf, zakat mal, keliru Pak Reza menyebutkan ya, zakat malnya. Nah, ketika zakat mal tersebut kita keluarkan, berapa besarannya? Adalah 2,5%. Jadi uang 1 miliar tadi dikalikan 2,5%. Berapa zakat malnya? Yaitu tadi 1 miliar dikalikan 2,5%. Maka wajib kita berikan kepada siapa? Anak-anakku semuanya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal gharimin wal amil wal mu'allafati qulubihim wa fi riqab wabnis sabil. Sedekah atau zakat yang pertama adalah untuk fuqara, orang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki cukup uang untuk dirinya sendiri dan kebutuhannya. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk biaya kehidupan. Yang ketiga, amil adalah orang yang bergelut atau mengurusi terkait dengan zakat. Itu adalah juga berhak menerima. Wal gharim. Siapa itu gharim? Gharim adalah orang yang memiliki hutang yang banyak yang digunakan di jalan Allah. Semisal dia adalah seorang pengusaha. Pengusaha itu kemudian dia membangun madrasah atau membangun sekolah, dan kemudian dia bangkrut. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Bukan orang yang pengusaha besar kemudian dia bangkrut tapi tidak di jalan Allah. Apa tadi? Fakir, miskin, amil, ya ketinggalan. Mu'alaf adalah orang yang masih baru masuk Islam. Islamnya masih rendah, imannya masih rendah. Kita jaga, mari kita beri dia agar bertambah imannya, kepercayaan kepada Allah. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak. Kalau budak sekarang sudah tidak ada. Budak itu adalah orang yang diperjualbelikan. Gharim tadi sudah. Ibnu Sabilillah, orang yang ada di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan dana di dalam perjalanan. Nah, anak-anakku, itulah sekelumit terkait dengan zakat mal maupun zakat fitrah.
Semoga anak-anakku semuanya bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji di Baitullah. Amin Allahumma amin. Dengan jalan apa ya? Dengan jalan apa anak-anakku semuanya? Dengan jalan berbuat baik, belajar dengan tekun, memaksimalkan ilmu yang dimiliki, memaksimalkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, agar pelaksanaan, agar belajar kita bisa berjalan dengan baik dan kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan bisa membanggakan orang tua. Mungkin sementara itu yang bisa Pak Arya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.